Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, salam sehat dan semangat dari ibu untuk kalian anak-anak yang hebat. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fisika ya, di pertemuan kedua. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai doa belajarnya. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Oke, kita masuk ke pembahasan pertemuan ini. Kita akan membahas tentang aturan angka penting ya. Adapun tujuan pembelajaran kita di materi ini adalah Ibu mengharapkan kalian itu mengetahui bagaimana aturan angka penting dalam fisika. Kemudian kamu akan mengetahui bagaimana cara menggunakan aturan angka penting dalam operasi hitung, dan kalian juga dapat memahami bagaimana konsep notasi ilmiah fisika tersebut. Baik, nah kita masuk ke pembahasan. Apa sih angka penting itu? Ya, angka penting itu adalah semua angka yang dapat diperoleh dari hasil pengukuran, yang meliputi angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti itu apa? Angka pasti itu adalah angka yang dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Nah, sedangkan angka taksiran itu adalah angka yang tidak dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Nah, itu dia ya pengertian antara angka pasti dan angka taksiran. Adapun manfaat dari penulisan angka penting ini ditunjukkan untuk ketelitian suatu hasil pengukuran ya. Nah, bagaimana cara kita dapat menentukan jumlah angka penting? Maka kita harus menggunakan aturan-aturannya. Apa aja itu aturan-aturan angka penting? Baik, di sini akan kita bahas ya. Aturan angka penting itu yang pertama, bahwa semua angka yang bukan angka 0 itu merupakan angka penting. Nah, dapat kamu lihat di dalam contoh ya. Nah, kemudian aturan yang kedua adalah dinyatakan bahwasanya semua angka 0 yang terletak di antara angka yang bukan angka 0 merupakan angka penting. Nah, ini contohnya ya. Angka 0 dia terletak di tengah-tengah antara angka penting. Maka angka 0 ini dianggap angka penting juga. Kemudian aturan yang ketiga adalah angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Nah, ini kamu dapat lihat di dalam contoh. Oke. Aturan yang keempat itu menyatakan bahwasanya angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka yang bukan 0, baik itu di kiri maupun di kanan koma, itu bukan termasuk angka penting. Nah, ini dapat kamu lihat contohnya ya. Jadi angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka penting itu tidak dianggap angka yang ini ya, tidak dianggap angka penting ya, angka 0-nya. Nah, kemudian masuk dalam operasi hitung aturan angka penting ya. Di sini kita dapat melihat bahwasanya operasi hitung dalam aturan angka penting itu terdapat pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta operasi perkalian dan pembagian. Nah, di dalam operasi hitung ini aturan angka penting terjadi pada saat pembulatan hasil ya. Pada saat penjumlahan dan pengurangan itu menghasilkan angka dan dia dibulatkan hasilnya ya. Ini dapat kamu lihat di contoh seperti ini. Nah, yang perkalian pembagiannya juga dapat seperti ini, dilakukan pembulatan, di mana pembulatan terjadi jika pembulatan angkanya di atas angka 50 maka dia dibulatkan ke atas, dan jika dia terdapat angka 5 di bawah 50 maka dilakukan pembulatan ke bawah atau tidak dibulatkan sama sekali. Oke. Nah, di sini ada keterangannya ya, ada catatannya bahwasanya untuk pembulatan
Nah, di sini kamu dapat lihat jika angka terakhir itu lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Jika angka terakhir itu lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau tidak dibulatkan ke atas ya. Dan jika tepat 5 angkanya, ya misalnya 50 di belakangnya, maka lihat angka sebelumnya. Misalnya angka sebelumnya itu ganjil, maka dibulatkan ke atas dan sebaliknya. Nah, ini contohnya. Ya, tadi ini contohnya 3,73. Angka terakhirnya itu 3, berarti dia lebih kecil dari 5. Berarti dia hanya dibulatkan ke bawah. Nah, kalau yang ini angka 6, dia lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Nah, ini angka 5 yang terakhir, pas ya. Jadi kamu harus lihat di angka sebelumnya, angkanya genap apa ganjil. Kalau angkanya genap, maka dia dibulatkan ke bawah. Namun kalau dia di sebelum angka 5-nya itu angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Begitu aturannya. Oke, bagaimana pula bentuk notasi ilmiahnya? Ya, di sini kamu harus tahu dulu notasi ilmiah itu apa ya. Notasi ilmiah itu adalah cara singkat untuk menuliskan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Biasanya notasi ilmiah itu ditulis sebagai perkalian 2 faktor, di mana faktor pertama itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dari angka 1 sampai 9 tentunya ya. Dan sedangkan faktor kedua itu adalah bilangan yang berpangkat dengan bilangan pokok 10. Nah, di sini dapat kamu lihat cara penulisan bilangan dengan notasi ilmiah ya. A kali 10 pangkat n, di mana A itu dapat dinyatakan bilangan asli ya. Jadi 1 sampai 9 itu bilangan asli. Nah, kemudian kali 10 pangkat n, di mana n ini bilangan berpangkat. Ya. Adapun fungsi dari notasi ilmiah ini dilakukan adalah untuk menyederhanakan suatu bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil agar lebih mudah ditulis dan disebutkan. Contohnya seperti ini, 10.000. Kalau 10.000 angka nolnya ada berapa? Ada 4, pinter. Maka notasi ilmiahnya dibuat menjadi 10 pangkat 4. 4-nya ini datangnya adalah dari jumlah nolnya. Nah, ini ada contohnya lagi, 100. 100 itu nolnya ada berapa? 2. Maka notasi ilmiah ini buat adalah 10 pangkat 2. Kalau di sini 1000 misalnya, 1000 itu nolnya ada 3 ya, ada 3. Berarti notasi ilmiahnya adalah 10 pangkat 3, betul. Oke. Nah, di sini juga ada contohnya untuk bilangan desimal. Kamu bisa lihat di contoh ya. 0,0013. Di sini angka desimalnya ada berapa? Ada 4. Maka notasi ilmiahnya itu adalah dibuat minus ya. Jadi gitu. Jadi ingat, kalau misalnya ada bilangan desimal, maka untuk notasi ilmiahnya itu pangkatnya dibuat negatif ya. Nah, kenapa ini 1,3 kali 10 pangkat minus 3? Coba kita lihat di sini. Di sini angkanya adalah 0,0013 ya. Nah, di sini kita buat notasi ilmiahnya 1,3. 1,3 lihatnya di sini. Berarti perpindahan koma yang di sini menjadi di sini ada berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3. Jadi makanya dibuat 1,3 kali 10 pangkat minus 3. Oke, baik anak-anak. Untuk pembahasan kita mengenai aturan angka penting sudah kita bahas, dan jika kalian belum bisa memahami, kalian bisa bertanya langsung ke ibu ya, dan semoga kalian dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ibu berikan. Tetap semangat, dan ibu yakin kalian pasti bisa karena kalian adalah anak-anak yang hebat. Akhirul kalam, ibu minta maaf jika dalam penyampaian ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.